Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya yaitu untuk memahami sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran pertama, yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Allah? Ya, benar sekali. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus atau wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk atau sebagai kebesaran atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu siapa yang tahu sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ya, benar sekali. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ada 20. Ada yang hafal sifat wajib bagi Allah? Oh ya, ada yang hafal, ada yang belum ya. Mari kita hafalkan bersama-sama. Itu biasanya bisa kita dengan nyanyikan. Kan kalian sudah dapat ya, sudah dapat materi sifat wajib bagi Allah dari mulai MI maupun MS, sudah dapat materi sifat wajib bagi Allah. Mari kita hafalkan sifat wajib bagi Allah. Kita hafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah wujud kitam baqa mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu ayyan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Nah, itu tadi sifat wajib bagi Allah. Ada 20 ya. Ada 20 sifat wajib. Kemudian sifat wajib ini digolongkan menjadi 4. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ada sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian yang ketiga sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah, dengan kata lain sifat kepribadian. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini, yaitu sifat wujud atau ada. Keberadaan Allah itu tidak didahului oleh sebab atau oleh suatu sebab. Itu sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu merupakan sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini ada 5, yaitu yang pertama ada kidam, yang artinya sedia atau terdahulu, tanpa didahului oleh suatu permulaan. Kemudian yang kedua ada bako. Bako itu artinya kekal, tak akan mengalami kebinasaan walaupun saat bumi dan langit dihancurkan atau kiamat. Kemudian yang ketiga ada mukhalafatul khawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Contohnya itu seperti Allah tidak diawali dengan suatu sebab dan tak akan pernah binasa. Sebaiknya makhluk diawali dengan suatu sebab atau proses dan akhirnya akan binasa. Kemudian
Yang keempat itu ada qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Berdirinya Allah itu tidak memerlukan tempat atau suatu atau bantuan dari siapapun. Dengan kata lain, berdirinya Allah tak memerlukan bantuan dari makhluk. Kemudian yang kelima yaitu ada wahdaniyah, yang artinya esa, tunggal atau tak terbilang. Kemudian lanjut ke sifat yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ini ada 7, yaitu ada kudrot, berkuasa, apapun bisa dilakukannya, itu kudrot. Kemudian ada irodah. Irodah itu menentukan, semua terjadi dengan ketentuan Allah, Kemudian ada ilmu. Ilmu itu mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada di hati manusia. Kemudian ada hayat. Hayat itu hidup. Kemudian ada sama itu mendengarkan. Kemudian ada basar itu melihat. Dan ada kalam itu berkata-kata. Kemudian sifat yang keempat atau yang terakhir yaitu ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah itu adalah sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Sifat ini terdiri dari 7 sifat, yakni ada kaunuhu qadiron atau keberadaan Allah Maha Kuasa. Kemudian ada kaunuhu muridan, keberadaan Allah Maha menentukan. Kemudian ada kaunuhu aliman, Maha mengetahui. Selanjutnya ada kaunuhu hayyan, Maha hidup. Kemudian kaunuhu sami'an, Maha mendengar. Kaunuhu basiron, Maha melihat. Dan ada kaunuhu mutakaliman atau Maha berkata-kata. Itu tadi sifat wajib bagi Allah. Ada digolongkan menjadi 4, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Nah, selanjutnya sifat Allah yang selanjutnya yaitu ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Ada yang tahu nggak di sini apa itu sifat jaiz bagi Allah? Ya, benar. Sifat jaiz bagi Allah itu adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Sifat yang boleh ada dan tidak boleh tidak ada. Jangan kebalik ya. Jangan boleh tidak ada, itu keliru. Yang benar yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Ada enggak apa-apa, enggak ada enggak masalah ya. Itu sifat jaiz bagi Allah. Kenapa? Karena sifat jaiz itu bebas. Allah itu bebas, boleh memiliki sifat jaiz dan boleh juga tidak memiliki sifat jaiz ya. Itu sifat jaiz bagi Allah. Kemudian sifat jaiz bagi Allah itu ada 1. Sifat jaiz bagi Allah itu ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Artinya memperbuat apa yang mungkin terjadi atau membuatnya. Artinya memperbuat apa yang mungkin terjadi atau membuatnya, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Membuat apa yang mungkin terjadi atau membuatnya. Maksudnya itu Allah ketika ingin membuat sesuatu, ya terserah Allah mau menjadikannya atau tidak. Misalnya contoh yaitu pohon. Kita ingin menanam pohon dari benih, kemudian kita rawat, kita sirami air, kita beri pupuk. Tetapi Allah berkehendak lain. Mungkin masih beberapa bulan tanaman itu mati atau terkena hama. Itu maksudnya memperkuat apa yang mungkin terjadi atau tidak
membuatnya. Bisa jadi masih muda, atau bisa jadi tumbuhan itu akan tumbuh besar, kemudian akan menghasilkan buah sehingga kita bisa menikmati buahnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada ketika seorang wanita itu hamil ya. Ketika seorang wanita itu hamil, di dalam perutnya ada seorang bayi, berarti ada seorang janin. Ketika Allah menghendaki, maka janin itu sampai lahir maka masih hidup sampai lahir. Tapi jika Allah tidak menghendaki, mungkin masih usia 2 minggu, mungkin 3 minggu, bahkan bisa jadi setelah lahir itu bisa meninggal jika Allah tidak menghendaki. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu telah tidak bisa diminta. Jadi ya terserah Allah untuk menentukan. Kemudian ada sifat jaiznya Allah atau kebebasan Allah ini. Ada 2 kebebasan Allah itu. Ada yang pertama yaitu menciptakan atau tidak menciptakan, itu seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama menciptakan atau tidak menciptakan. Kemudian yang kedua ini ada mengatur semua makhluknya. Jadi Allah itu bebas, mau menciptakan manusia bebas, mau menjadikan laki-laki bebas, menjadikan perempuan bebas ya. Kemudian mengatur semua makhluknya. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin dulu, ada yang dikasih kesehatan, ada yang dikasih sakit dulu. Nah itu Allah itu bebas mengaturnya sesuai kehendak Allah. Nah itu sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Nah itu tadi sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah. Semua sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pertemuan ini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Semua sudah paham? Berarti kan ya? Ya alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini tadi? Mudah kan ya? Alhamdulillah kalau mudah. Kalau kita belajar dengan tulus dan ikhlas, atau dengan niat yang ikhlas, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Kemudian kita simpulkan bareng-bareng yuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pembelajaran tadi kita membahas tentang yang pertama, yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, seperti yang sudah kita pelajari atau sudah kita hafalkan tadi. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah itu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Itu namanya sifat jaiz. Nah itu tadi kesimpulan dari pelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, karena waktu pembelajaran kali ini udah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.